Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Soleha dengan NIM 08011182530011. Kali ini saya akan mengerjakan tugas yaitu algoritma dan pemrograman, yaitu kami diberikan 5 soal untuk membuat dengan menggunakan program C++. Oke, kali ini saya akan membahas soal nomor 1, yaitu soalnya Pak Dengklek memiliki N ekor bebek. Ia ingin menempatkan bebek-bebeknya tersebut pada kandang-kandang. Ia juga ingin agar setiap kandang berisi paling banyak M ekor bebek. Tentukan jumlah kandang paling sedikit yang diperlukan Pak Dengklek buat coding dalam bahasa C++. Lalu masukkan inputnya nanti banyak bebek 12, maksimal isi kandangnya itu 5, lalu banyak kandangnya itu 3. Maksudnya yang outputnya tadi, outputnya nanti banyak kandangnya adalah 3. Pertama-tama kita bikin dulu yang namanya algoritma deskriptif, yaitu logika dasar dari pembuatan pemrograman. Yaitu kita bikin dulu program dimulai dengan memesan tempat variabel n. Nanti kita mesan dua variabel nm dan satu variabel kandang. Nah, semua variabel ini bertipe integer. Kemudian program meminta pengguna memasukkan jumlah bebek dan menyimpannya di si variabel n tadi. Setelah itu program meminta pengguna memasukkan maksimal isi setiap kandang dan menyimpannya di variabel m. Setelah kedua nilai dimasukkan, program menghitung jumlah kandang dengan cara membagi jumlah bebek dan dengan kapasitas maksimal kandang. Jika hasil pembagian masih memiliki sisa, berarti masih ada bebek yang belum mendapatkan kandang. Nah, sisanya nanti kita tambahkan di kandang yang terakhir. Lalu terakhir, program menampilkan jumlah kandang yang diperlukan. Lalu kemudian programnya selesai. Lanjut ke pseudocode-nya. Pseudocode itu merupakan bahasa pemrograman tapi masih bercampur dengan bahasa sehari-hari. Yang pertama, kita deklarasikan dulu variabel n, m, dan kandang yang dengan tipe integer. Lalu kita awali program dengan begin. Lalu kita menginputkan atau nanti si programnya membaca si variabel n-nya yang kita inputkan. Lalu juga ada kita inputkan nilai m-nya. Lalu kita masuk ke proses. Prosesnya ini yaitu tadi kandang akan diisi dengan n dibagi m. Nah, jika langsung masuk ke kondisinya itu, jika n habis dibagi dengan m itu tidak sama dengan 0, maka dia masuk ke sini, begin, maka dia akan menghitung kandang itu diisi dengan kandang ditambah 1. Makanya tadi itu kalau ada sisanya, berarti kita tambah 1 bebek lagi, gitu. Dan yang terakhir, kita cetak jumlah banyak kandang itu diisi dengan si kandangnya tadi, yang ini. Nah, lalu kita akhiri program dengan n. Selanjutnya, kita ada yang namanya flowchart. Flowchart ini yang merupakan bahasa pemrograman dengan menggunakan simbol-simbol berupa start. Itu kita mulai program itu dengan oval, yaitu start. Lalu ini ada tanda panah, ini diagram alirnya menuju inputnya dengan simbol jajar genjang yang kita inputkan tadi kan n sama m. Lalu dia menuju ke proses itu menggunakan persegi panjang, yaitu kandang sama dengan n dibagi m. Lalu kita masuk ke kondisinya ini, jika n habis dibagi m itu tidak sama dengan 0, maka dia akan menjalankan proses yaitu kandang sama dengan kandang ditambah 1. Jadi kandangnya tadi yang n dibagi m tadi ditambah dengan 1. Lalu dia mengeluarkan output itu menggunakan jajar genjang juga. Lalu jumlah banyak kandang itu diisi dengan kandang. Nah, kondisinya tadi jika benar kan lanjut ke proses. Kalau dia
maksudnya dia tidak memenuhi si kondisi ini, maka dia akan lanjut ke end atau mengakhiri program dan keluar program itu. Oke, langsung saja kita menuju ke programnya. Nah, ini dia. Yang pertama itu kita membuat dulu struktur utama dari C++, yaitu agar include IOStream itu berguna untuk memanggil library untuk kita menggunakan si IOStream ini nanti. Lalu using namespace std itu supaya kita dapat menggunakan in dan cout-nya nanti. In main itu merupakan fungsi dari program utamanya. Lalu selanjutnya kita buka kurawal untuk membuka atau memulai program. Lalu ada yang namanya tutup kurawal itu untuk mengakhiri program. Nah, setelah itu kita masuk ke intinya. Lalu kita mendeklarasikan dulu variabel n, m, dan kandang itu tadi dengan tipe data integer. Lalu cetak, masukkan banyak bebek, nanti dia akan keluar di layar atau outputnya nanti dan akan disimpan di variabel n yang kita inputkan tadi. Lalu cetak maksimal isi kandang yang akan dicetak di layar nanti, lalu dia akan menyimpannya di variabel m. Nah, kalau sudah dia masuk ke proses tadi, kandang itu sama dengan n dibagi m kan tadi. Nah, kalau sudah dia masuk ke kondisi si hasilnya tadi, jika n habis dibagi m itu tidak sama dengan 0, berarti dia masuk ke proses. Nah, itu kandang itu sama dengan kandang ditambah 1. Lalu kita akan mencetak jumlah banyak kandang itu dengan diisi dengan si proses kandang tadi. Oke, lalu kita tutup kurawal dan mengakhiri program. Untuk mengetahui apakah program ini berjalan dengan baik atau tidaknya, kita running langsung saja. Nah, ini dia. Misalkan tadi kan sudah ada di soalnya tadi, diketahui banyak bebeknya itu ada 12. Bentar. Nah, masukkan maksimal isi kandangnya ya kan. Jadi ada 5 maksimal isi kandangnya. Nah, ini dia yang dimaksud tadi. Maka dia akan mengeluarkan output yaitu jumlah banyak kandangnya itu sama dengan 3. Nah, sebelum itu kita akan masuk ke penjelasan programnya tadi. Include IOStream itu tadi kan ini untuk memanggil library agar program bisa melakukan input dan output. Lalu using namespace std tadi kan supaya berguna untuk menggunakan in dan cout-nya tadi. Dan in main itu menandakan awal program utama. Ini sama saja yang saya jelaskan tadi. Lalu kita langsung saja masuk ke penjelasan running program. Nah, penjelasan running program ini merupakan penjelasan dari si outputnya tadi. Oke. Misalkan ini aja. Nah, penjelasan running program. Yang pertama tadi kan kita mulai program dengan menyiapkan variabel n, m, dan ini ada yang typo, ini kandang bukan kendang. Kandang bertipe integer. Lalu program akan menampilkan tulisan masukkan banyak bebek, yang ini. Nah, lalu pengguna memasukkan angka 12. Lalu nilai tersebut disimpan ke dalam variabel n. Lalu program menampilkan tulisan masukkan maksimal isi kandang. Lalu pengguna memasukkan angka 5. Lalu nilai tersebut disimpan ke variabel m. Selanjutnya program masuk ke prosesnya, yaitu program menghitung jumlah kandang
dengan membagi 12 dengan 5. Hasil pembagian bilangan bulat adalah 2, karena kan nggak bisa tuh 12 dibagi 5, jadi ya 12 bagi 5 itu misalkan 2 kan, 2 kali 5 itu 10, masih sisa 2. Jadi program mengecek apakah masih ada sisa pembagian. Karena 12 itu dibagi 5 masih menyisakan 2 bebek, berarti masih ada bebek yang belum masuk ke kandang. Karena ada sisa, nah program tadi masuk ke yang proses si kondisinya tadi. Jika bebeknya masih ada sisa, maka program menambahkan 1 ke nilai kandang. Lalu nilai kandang berubah dari 2 itu menjadi 3. Lalu program akan menampilkan hasilnya, yaitu jumlah banyak kandang itu sama dengan 3. Lalu program selesai dijalankan. Oke, mungkin sampai sini saja penjelasan video tugas kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan pada video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.